Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitara. Biasa, dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini aku akan mau bacain, temanya itu adalah apa yang dia rasakan saat ini kepadamu. Apa yang dia rasakan saat ini sama kamu. Ibarat kata, apakah dia bucin atau masih biasa aja atau masih pengen mengenal kamu lebih dalam. Nah, kita akan kocok kartunya dan teman-teman seperti biasa memilih nomor 1, 2, 3, dan 4. Tetap sesuai dengan keinginan hati dan harus jujur pada diri sendiri, oke? Kalau aku lihat dan kalau aku boleh saran juga, mantepin aja ya, karena kan kadang ada sesuatu hal ini kan bisa sesuai dengan keinginan hati kita ya, benar nggak? Oke, aku akan kocok kartu aku, tapi teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, teng 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 teng. Nah, ini aku akan kocok kartu aku ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf masih bindeng. Terus sembari sedikit ngobrol-ngobrol aja nih, nanti sambil teman-teman memilih kartu ya. Ini aku akan milihin mulai dari nomor 1 dulu ya. Nah, tadi aku tuh baru pertama kali loh nyobain bekam. Ternyata enak ya dan bikin badan enteng. Jadi apa ya teman-teman? Oh, jadi teman-teman kalau mau misalnya kurang enak badan ngebekam, ternyata enak banget gitu loh. Aku baru ngerasain gitu dan gak sakit sama sekali ya. Doain ya, aku selalu sehat, keluargaku juga selalu sehat gitu. Dan teman-teman semua juga yang nonton aku ataupun Instagram ataupun siapa sih, pokoknya semua teman-teman insya Allah saling sehat ya, amin ya robbal alamin. Nah, itu nomor 1, ntar aku tandain ya. Nomor 2. Nah, nomor 3. Oh, ya basah. Aduh basah. Bentar ya, basah kenapa ya? Ini tuh ya. Nah, nomor 3, ini nomor 4. Oke, sebentar aku akan tandain. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 4 kecil? Karena 4 paling dekat dengan kamera, jadi agak lebih jelas. Oke, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi dengan temanya, apa yang dia rasakan saat ini kepadamu. Fair, jujur pada diri sendiri, insya Allah biar hasilnya lebih jos. Oke, silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Hah? Sudah? Oke, baiklah. Aku akan mulai bacain dari nomor 1 ya teman-teman ya. Ini dia nomor 1. Wow, apa yang dia rasakan sama kamu? Dia orangnya sensitif ya. Tapi alhamdulillah sih positif banget ya kalau aku lihat dari kartu aku. Jadi apa yang dia rasain saat ini sama kamu, awalnya dia sensitif banget sama kamu. Kayaknya bawaannya marah-marah dan bawaannya kayak ngerasa apa yang kamu lakukan itu dia tidak setuju. Bahkan kalau aku lihat dari kartu aku, bahkan kalau aku lihat dari kartu aku di sini kelihatan sekali apa yang nomor 1 ini kayak dia itu nggak mau banget kalau kamu omongin, dia itu kayak nggak mau banget kalau misalnya kamu kamu nasehatin gitu, karena dia ngerasa apa yang ada dalam pendiriannya dia itu benar. Tapi dibalik keegoisannya dia seperti itu, rasa sensitifnya dia, kalau diajak bercanda suka marah-marah, dia sangat mengagumi kamu dan dia kayak ada niatan untuk menjadikan kamu itu pasangan hidupnya dia untuk selamanya. Karena yang aku lihat dari kartu aku, dibalik segala kesensitifannya dia, cara dia ngobrol dengan kamu, ternyata dia itu menilai di mana yang dia ngerasa kayak, oh ternyata orang ini kalau saat saya lagi marah dan saya bilang
gue tuh nggak suka diginiin, dia tuh nurut ya gitu kan. Jadi kayak ngerasa apa ya, si dia ini jadi kayak ngerasa menganggap kamu itu kayak apa ya, sosok wanita yang, atau sosok pasangannya dia yang kayak, oh kayaknya udah tepat deh nih yang harus gue lakuin. Karena memang aku lihat dari kartu aku, dia seperti ngerasa yakin ya dengan kamu. Bahkan di balik perbedaan pendapat kalian, di balik rasa yang suka ribut kalian ini, ternyata dia itu menilai dan dia merasa perasaan kalian itu bisa menyatu, sehingga membuat dia kayak ngerasa bismillahirrahmanirrahim, gue mantapkan hati untuk menjadikan dia pasangan hidup gue selamanya. Nah itu aku nangkep kayak gitu. Dan perasaannya dia juga saat ini, selain sensitif, selain meyakini hatinya dia kalau kamu adalah pasangan hidupnya dia selamanya, dan dia sedang apa ya, berjuang juga untuk mencari nafkah atau mencari rezeki, karena banyak pekerjaannya dia yang insya Allah ada hasilnya, dan itu membuat dia bisa lebih sukses lagi daripada yang sekarang kamu jalani. Jadi kayaknya nanti seandainya kalian berjodoh dan menikah, itu efek rezekinya luar biasa ya, karena dari kartu aku kelihatan ada tulisannya sebuah pekerjaan baru, suatu pekerjaan atau proyek yang akan dikerjakan akan berhasil, awal dari kesuksesan. Jadi kalau aku lihat sih insya Allah rezekinya bagus ya. Dan aku juga lihat dari gambar kartu aku juga, perasaannya dia juga saat ini sama kamu itu seperti apa ya. Dia simple kok, guys. Dia, teman-teman, dia simple. Dia cuma pengen ngerasa kalau misalnya dia itu adalah sosok laki-laki yang lo suatu hari nanti surga lo tuh ada di gue gitu. Surga lo tuh ada di sosok laki-laki alias suami lo. Jadi ya dia kayak menerapkan, yaitu lo harus dari sekarang tuh harus mulai nurut sama gue. Jadi ya itu dia aku lihatnya. Jadi istilah kasar ya teman-teman, atau kamu nih gitu kan, yang memang harus nurut apa kata dia, karena dia senang dengan pasangan yang nurut sama dia dan bisa menerima dia juga apa adanya gitu. Dan dia juga melihat hal itu, dia juga merasakan kalau misal kamu juga sayang sama dia, kamu juga nurut apa kata dia. Nah disitulah dia semakin mantap dengan kamu. Bahkan ibarat kata dia bercerita sama keluarganya, dia sudah mantap sama kamu. Ibarat kata keluarga juga yakin gitu kan, karena anaknya yakin ya keluarganya ikut-ikut aja mau anaknya. Jadi ya memang aku lihat perasaannya dia saat ini sama kamu seperti apa ya, bisa dibilang bucin. Tapi bucinnya tidak terlalu kelihatan karena dia tidak mau menunjukkan 100%, karena dia mau ibarat kata kamu nurut sama dia dan kamu lebih kayak menghargai dia, karena suatu saat nanti saat kalian menikah, surganya kamu itu ada di dia gitu. Jadi dia tuh kayak mau menunjukkan hal itu, titik kekuasaannya dia sebagai seorang laki-laki aku lihatnya. Tapi bukan berarti dia tidak tidak mau mengakui rasa sayang, tidak mau mengungkapkan rasa sayang, bukan. Tapi dia hanya seperti berpikir adalah ya gue gitu kan, dan gue laki-laki suatu hari nanti ya lo harus nurut apa kata gue gitu. Itu aku lihat dari kartu aku untuk nomor 1. Sebentar aku singkirkan, aku tarik ya. Nah yang ini nomor 2 ya teman-teman ya, ini aku tarik dan ini aku ambil nomor 2. Bagaimana perasaannya dia saat ini kepadamu? Gini, aku lihat untuk nomor 2 ini, pada saat perjalanan kisah cinta kalian itu seperti ada sebuah pengkhianatan. Mungkin bukan pengkhianatan itu harus diartikan adalah sebuah perselingkuhan ya, bukan. Tapi dalam perjalanannya hubungan kalian kemarin-kemarin itu ternyata ada sesuatu hal yang tidak baik, dan dalam perjalanannya adalah membuat kalian jadi suka ribut. Nah saat ini perasaannya dia kayak gimana? Jujur ya, dia ini bisa loh menyimpan segala bentuk perasaannya dia. Jadi dia tutupi rasa kecewanya dia, mungkin rasa sedihnya dia, dengan rasa dia kayak giat bekerja banget. Di balik dia giat bekerja, di balik dia berjuang untuk mencari rezeki, tapi di sisi lain dia sedang meminang-minang hatinya, dalam arti gini, apakah saya yakin ya dengan dia, apakah saya memang mantap dengan dia, apakah memang harus saya pertahankan dia ini. Jadi istilah kasarnya apa ya, istilah kasarnya tuh kayak apakah memang perlu saya pertahankan atau jangan gitu. Karena yang aku lihat dari kartu aku, perasaannya dia saat ini dia tutupi dengan rasa dia bekerja. Dia tidak mau memikirkan tentang kamu atau cinta-cintaan, tapi dia lebih mikirin tentang pekerjaan. Bahkan dari gambaran kartu aku, dia kelihatan kayak ngerasa udahlah jalanin aja, kita nggak tahu nanti bakal seperti apa gitu loh. Cuma bagusnya juga dari sosok kamu ya guys, kamu berusaha untuk jujur apa adanya, kamu berusaha untuk menunjukkan sama dia rasa kasih sayang kamu juga menunjukkan sama dia ibarat kata kamu juga butuh dia gitu loh. Dan di balik itu semua kamu sudah jujur, kamu sudah ibarat kata mengakui kesalahan kamu,
suatu saat nanti perasaannya dia saat ini cuma lebih mau fokus untuk pekerjaan dan nggak mau terlalu gubris tentang kalian, pada akhirnya aku lihat dari gambar kartu aku, nanti dia akan jatuh cinta lagi sama kamu. Artinya adalah ada kesempatan dia untuk memperbaiki hubungan ini, hubungan kalian, dan dengan rasa dia akan memulai jatuh cinta lagi sama kamu, itu istilah kasarnya satu titik, satu momen dimana dia berarti secara tidak langsung sudah memaafkan kamu, sudah juga istilah kasarnya berusaha memberikan yang terbaik buat hubungan kalian. Sebenarnya sih kalau aku lihat rasa kepercayaannya dia kendor itu sebenarnya aku lihat bukan karena perselingkuhan, karena mungkin ada sesuatu hal yang kamu belum jujurkan 100% ke dia, sehingga dia kayak ngerasa tersinggung dan kayak ngerasa gini, kok lo nggak cerita sama gue, malah gue taunya dari orang lain, kan itu lebih menyebalkan gitu lah. Jadi istilah kasarnya dia tuh kayak nggak suka kalau pada akhirnya dia taunya dari orang lain gitu, bukan dari kamu sendiri gitu. Dan aku juga lihat dari gambaran kartu aku sih, dibalik dibalik mungkin kamu belum bisa jujur sama dia, atau pada saat itu kamu belum bicara sama dia karena kamu melihat situasi kondisinya dia juga, kayak dia sibuk kerja gitu kan. Cuma jeleknya adalah pada saat itu kamu lupa pada akhirnya mau bercerita, ya sampai orang lain sampai dia dengarnya dari orang lain gitu. Padahal sebenarnya menurut aku ini masalah sepele, cuma jadi agak-agak sedikit runyam, yang membuat perasaannya dia saat ini sama kamu itu, udahlah gue cuma mau konsentrasi kerja aja, udahlah ngalir aja, gue nggak tahu nanti bakal seperti apa. Nah, tapi bagusnya dari kamu, karena kamu merasa kemarin kamu bersalah, kamu ada rasa minta maaf sama dia dan mau memperbaiki semuanya, yang pada akhirnya dia lulus sendiri. Bahkan dari gambar kartu aku, ibarat kata dia akan jatuh cinta lagi sama kamu. Jadi ya sebenarnya perasaannya dia happy, sayang sama kamu, cuma pada saat ada kejadian kemarin jadi membuat dia perasaannya agak sedikit kendor dan perasaannya lebih agak fokus untuk pekerjaan. Tapi ya insya Allah kedepannya pelan-pelan akan jatuh cinta lagi. Itu aku lihat dari kartu aku untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 sebentar ya. Ini nomor 3 aku tarik. Nomor 4 punten aku singkirin ya. Ini nomor 4 ya. Nah, ini nomor 3, kalau aku lihat dari kartu aku, wow, bagaimana perasaannya dia saat ini. Kalau aku lihat dari kartu aku perasaannya dia saat ini, kalau aku lihat dari kartu aku, kayaknya ya kamu dan dia itu sering putus nyambung ya. Kalau aku lihat nomor 3 ini, dan sempat putus nyambung, dan saat ini kayaknya lagi putus dia aku lihatnya. Cuma nanti di sisi lain aku lihat dari kartu aku sepertinya ada kesempatan untuk balikan lagi. Cuma kesempatan kalian balikan lagi itu adalah dia kayak merasa ini finalnya dalam arti kalau memang nanti putus berarti memang gak jodoh. Nah, dia berpikir seperti itu aku lihatnya, karena dia merasa gue udah bukan anak kecil lagi yang cuma putus nyambung doang. Ya gue harus bisa mencari seseorang yang tepat, yang sesuai dengan keinginan hati gue atau harapan gue gitu. Nah, aku tuh nangkepnya kayak gitu. Nah, tapi bagusnya juga di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku ya, sebenarnya dia tuh berharap sama kamu gitu, dan dia tuh kayak kepengen kalau kamu bisa jadi pasangan hidupnya dia, karena yang aku lihat dari gambar kartu aku memang ada indikasi ke arah seperti itu, dalam arti adalah pasangan hidupnya. Dan aku juga lihat dari dirinya dia juga ada unsur pertobatan, berarti kan secara tidak langsung dia pengen lebih baik ya, dan dia kepengen juga kayak kayak kisah cintanya tuh nggak nggak hanya putus nyambung doang, tapi ada titik kejelasan yang mau nyambung terus atau memang mau stuck gitu aku nangkepnya. Dan aku juga lihat sih dari gambaran kartu aku juga di sini untuk hubungan untuk perasaannya dia saat ini ya memang sih dia masih fokuskan untuk pekerjaan juga, tapi di sisi lain adalah dia pengen punya niatan kalau misalnya seandainya sekarang balikan dan nanti ada gambaran entah putus atau lanjut ke arah pernikahan, nah dia tuh pengennya nanti seperti itu. Kalau memang sudah putus stuck, dia udah nggak mau balikan lagi sama kamu, dia pengen membuka hati buat kamu sampai pada akhirnya
entah Allah nanti menjodohkan kamu atau tidak itu urusan nanti ya, pasti dia mau membuka hati dengan orang lain gitu. Nah makanya insya Allah ada kesempatan baik, gambar kartu aku ada kartu balikan. Nah jangan disia-siakan kesempatan ini, karena jujur 60-70% kartu aku agak kuat untuk endingnya kalian bisa menikah. Cuma memang kan balik lagi namanya perbedaan pendapat kan pasti ada ya satu sama lain. Nah takutnya adalah karena kalian ada perbedaan pendapat itulah yang membuat kalian juga takutnya malah sering ribut lagi gitu. Cuma ya pasti aku nangkep dari kartu aku sih banyak perubahan baik sih dari kalian, dan di sisi lain juga dia juga pengen hidup lebih baik, dan dia juga pengen apa ya, dia juga bagusnya tidak mau menyalahkan kamu terus, karena dia juga merasa masa sih gue sebagai calon imam gue yang tidak beres sama lo, atau istilah kasarnya juga gue ini malah tidak memberikan contoh yang baik gitu. Jadi ya intinya nomor 3 adalah bagaimana perasaannya dia saat ini sama kamu. Ya dia mau memperbaiki semuanya, dan dia berharap di hubungan kali ini dia tidak mau putus nyambung. Kalaupun memang endingnya kalau putus ya putus aja, kalau nyambung ya insya Allah karena pernikahan. Itu aku lihat nomor 3. Nah ya nomor 4 ini aku ambil, ini nomor 4. Nah kalau untuk nomor 4, wow, perasaannya tuh kalian gimana, perasaannya dia saat ini sama kamu gimana? Jujur ya dia bingung, dia sangat sayang sama kamu, dia bahkan berharap sama kamu, tapi terhalang sedikit restu. Mungkin bukan restu dalam arti apa ya, tapi mungkin ada sedikit halangan dari orang tua. Mungkin orang tua berpikirnya adalah udahlah lo masih muda, jalan hidup lo masih panjang, kenapa lo nggak mikir untuk untuk kerja dulu ya sampai setahun atau 2 tahun lah, habis itu baru deh kamu ke arah pernikahan lagi gitu. Jadi istilah kasarnya tuh dari dianya tuh kayak menunjukkan sesuatu hal yang kayak orang tuanya tuh kayak menyarankan seperti itu, dan perasaannya dia sama kamu tuh bingung, tapi dia ngarep sama kamu untuk kamu bisa menjadi pasangan hidupnya dia nantinya. Tapi dia juga sedikit kenasa kayak kehalang masih restu gitu, restu dari orang tua. Nah cuma kalau aku lihat sih bakal seperti apa, kalau aku lihat dari kartu aku sih ya, aku lihat nanti kalian seperti apa sih di sini sih. Aduh aku takutnya putus ya, aduh amit-amit sih. Artinya gini, aku sih semoga bukan putus ya, tapi artinya adalah takutnya malah nantinya kasihan si dia ya, karena dia mengorbankan cintanya dia kepada kamu demi keluarganya. Aku takutnya seperti itu, karena memang agak-agak sedikit terhalang keluarga ya. Kalaupun aku ambil 2 kartu tambahan, ini pun ketemunya kartu ibu. Ini kartu ibu dan ini kartu teman baru. Artinya adalah sosok keluarganya dia, mungkin terutama ibunya dia, menyarankan kenapa kamu nggak sambil buka hati buat yang lain, kenapa kamu nggak cari yang lain. Kalau misalnya kamu sambil cari yang lain kan mungkin kamu bisa mempertimbangkan mana yang harus kamu pertahankan gitu, mana yang harus kamu pilih, dan ibarat kata mana yang harus terbaik. Cuma ya perasaannya dia saat ini aku bicara sama kamu ya, dia masih berharap sama kamu, dan dia masih pengen bisa orang tuanya mau merestui hubungan kalian. Ya kalau aku lihat sih orang tuanya welcome ya sama kamu, sama hubungan kalian, tapi orang tuanya masih sedikit menyarankan sama pasangan kamu, sama si dia, dengan bilang udahlah jalanin aja, namanya cinta-cinta zaman sekarang, cinta-cinta monyet kan belum tahu nanti endingnya bakal kayak gimana. Jadi ya istilah kasarnya ya ibunya dia berpikir ya hubungan kalian masih hubungan pendekatan biasa yang belum ada inisiatif ke arah pernikahan, padahal kalian sudah meniatkan satu sama lain untuk serius. Nah kalau misalnya ketemu lagi dengan hal kayak gini, kok solusinya kira-kira apa sih Mbak Pit gitu kan? Kalau solusinya aku jujur agak-agak susah gampang, tapi kalau kamu memang memperjuangkan dia, tunjukkan sisi baiknya dia dengan bilang sama mama, sama papa, atau sama ibu, sama bapak, bu, bapak jangan menjudge seorang dari cover, ibu, bapak belum mengenal dia dan keluarganya, tolonglah berikan kesempatan biar dia mengenal ke keluarga, biar ibu bisa mengenal keluarganya dia, dan dia bisa masuk ke ranah keluarga ibu atau bapak. Berikanlah kami kesempatan. Kalau ternyata dalam kesempatan itu memang banyak hal tidak baiknya dari pasangan, dari si cewek itu atau si pacar saya ini, bu, baru deh ibu ngambil keputusan, saya ikut-ikut aja, tapi tolonglah bu kasih kami kesempatan. Jadi ya balik lagi ya, namanya orang tua, apapun yang dijalani sama anaknya pasti dia tetap akan mensupport ya. Ya walaupun orang tua pada akhirnya
memberikan saran AIWO, tapi tetap tetap semua akan kembali ke anaknya. Nah, ya aku nangkep sih masih bagusnya dari keluarganya. Dia itu tidak keluarga yang otoriter ya, atau tidak keluarga yang tabu, atau tidak keluarga yang gak bisa lo harus tetap nurut sama ibu, yang pada akhirnya keluarganya tetap fleksibel ya. Coba bilang iya silakan, perkenalkan dia di hadapan keluarga sambil kita nilai dia seperti apa. Bukan berarti ibu ataupun bapak mencari yang sempurna, tidak, tapi kan orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang kan pilihan orang tua belum tentu termasuk tipe anaknya lah, istilah kasarnya itu kayak gitu. Nah, makanya pada akhirnya kalian menunjukkan sisi baiknya sama orang tua kalian, sampai pada akhirnya orang tua masing-masing bisa merestui dan gambarannya sih bisa jalan ya. Cuma lanjut untuk jodoh atau tidaknya, saya sih di nomor 4 ini belum terlalu kelihatan. Cuma yang pasti setidaknya hubungan kalian, ibarat kata pacarannya kalian itu tidak backstreet gitu lah. Jadi ya tetap fair, orang tua tahu gitu kalau kamu dan dia sama-sama saling deket gitu. Jadi ya istilah kasarnya nomor 4, perasaannya dia saat ini sama kamu ya memang dia sedang memperjuangkan kamu di hadapan keluarganya dia. Jadi kalau bisa dari kamunya juga harus tunjukkan, tetap jadi diri kamu sendiri apa adanya, gak usah dijadikan orang lain. Tunjukin hal positif dari diri kamu di hadapan keluarganya, karena memang keluarganya dan dia itu butuh kejujuran tentang diri kamu, dan ibarat kata tetap butuh apa adanya dari diri kamu. Itu dia aku lihat untuk nomor 4. Oke teman-teman, 1, 2, 3, dan 4 sudah aku bacain. Semoga teman-teman berkenan, dan semoga teman-teman insya Allah bisa menimbang-nimbang dan bisa memberikan sebuah motivasi dan antisipasi baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak teman-teman, selalu sehat, selalu patuhi protokol kesehatan karena COVID itu ada, dan jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Jangan lupa imun tubuhnya juga, vitamin-vitaminnya juga oke. Vitamin Ompitara Channel kan juga itu termasuk vitamin ya, biar memotivasi getar-getar cintanya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa subscribe, follow Instagram aku @pit_tarot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.